Sebelum berhenti, saya nelpon orang tua. Saya bilang orang tua, ya, saya mau berhenti bekerja. Sempat shock sih mereka. Kenapa berhenti? Iya, karena ternyata setelah belajar, supaya kerja di sini itu nggak boleh, riba, haram. Soalnya dia bilang, pikirkan matang-matang semuanya. Anak istrimu macam mana? Tapi udahlah, karena ya saya dengerin apa, saya juga tanya ke orang tua, mertua. Ya udah silahkan, kalau memang itu memang udah jalan kalian ya udah gitu. Tapi memang orang tua sempat sempat keberatan seperti itu, karena khawatir mungkin ya ekonomi juga ya seperti itu. Tapi alhamdulillah, yang mau saya tekankan sebenarnya, godaan terbesar orang yang mau berhenti bekerja dari perusahaan riba itu ialah masalah ekonomi sama masalah utang. Keberatan yang pertama, mungkin besok mau makan apa, kalau sakit besok mau berobat kemana. Inilah pertanyaan juga dari teman-teman yang sampai sekarang masih jawabannya seperti itu gitu loh. Aku masih ada utang, anakku masih sakit, istriku masih seperti apa, bla bla. Tapi alhamdulillah, dan memang benar Allah bilang, kalau kau meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti diganti Allah dengan cara yang lebih baik. Dan itu memang benar, alhamdulillah. Dan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Setelah saya keluar dari situ, anggapannya ini penghasilan berkurang, gaji berkurang. Tapi nyatanya apa? Allah bukakan jalan lain yang itu memang nggak kepikiran sama saya. Salah satunya apa? Inilah kita buka ini, kita jualan sendiri di depan. Alhamdulillah, setelah bilang berdiskusi sama istri, kok kita lebih enak kayaknya rame-rame ya jualan di sini, gitu. Kebetulan ada orang yang mau nyewa juga, ada beberapa orang masalah teman lah, ada juga teman yang memang mau merintis usaha atau juga yang memang udah mau buka cabang usaha. Alhamdulillah rame, respon masyarakat bagus. Terbukalah berikutnya sebelah ini. Jadi sebelah ini terbuka setelah berjalannya proses hijrah tadi, baru sebulan lah gitu. Jadi sebenarnya kami ini lagi proses hijrah, jangan dibilang hijrah. Kenapa? Karena masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus diapai. Apalagi itu aja mungkin. Kalau masalah riba itu memang mungkin sama-sama tahu lah. Setiap orang yang mengumpulkan dari harta riba pasti ujung-ujungnya miskin. Karena kami dulu punya utang yang cukup besar, sampai dengan kami berhenti pun itu masih ada hutang. Tapi memang niatnya memang berhenti dulu. Alhamdulillah ada jalan Allah ngasih yang lain, hingga akhirnya walaupun belum terbebas hutang, tapi sudah bisa dikatakan lebih dari 70% lunas. Dan insya Allah dalam waktu dekat memang kami memang rencana mau melunasin utang dulu dengan cara jual aset. Mungkin ujung-ujungnya memang kembali ke seperti awal masuk dari perbankan itu. Nggak ada, habis semuanya, dan nggak tahu kemana. Hinggalah mungkin istri saya lah yang paling merasakan macam mana uang tadi itu nggak tahu kemana. Ada tapi hilang, habis semua ya. Harapannya kepada teman-teman mungkin atau saudara-saudaraku yang masih bekerja di perusahaan riba, memang benar, di dunia memang kita terlena dengan ucapan kalau mau kerja mau makan apa. Oke,
Tapi di satu sisi, apa mungkin kita bekerja dengan cara yang tidak Allah ridhoi? Pasti, karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, jika kamu tidak berhenti memerangi riba, maka umumkan perang. Bagaimana mungkin seorang makhluk yang kecil, yang hina, ngajak perang sama Allah? Nggak akan mungkin bisa menang. Di dunia aja udah kalah, apalagi di akhirat. Itulah dosa yang selama ini dianggap sepele sama orang. Dosa besar yang dianggap nggak apa-apa gitu. Karena memang riba ini hampir di setiap muamalah ada. Tukar menukar aja pun bisa kena riba. Makanya lah alangkah pentingnya kita belajar tentang muamalah itu supaya bisa terhindar dari riba gitu. Kalau dari masyarakat mungkin ada yang beranggapan kok sok suci gitu. Kok sekarang tiba-tiba seperti itu gitu. Karena saya selalu posting tentang riba tadi itu melalui medsos gitu. Walaupun itu sebenarnya hanya pengingat diri sendiri intinya. Karena ilmu itu kan memang harus dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita tahu, kita nggak memberitahu orang lain, itu kan berdosa. Gitu. Minimal itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Gitu. Tapi ya semakin kita ke depannya memang kita memang harus berteman dengan teman-teman yang sama-sama memang memperbaiki diri. Kalau kita masih berada di teman-teman yang seperti itu, takutnya kita yang terbawa lagi. Itu aja sih dari saya, mungkin lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.